Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Subekti dari kelompok 2 dengan mata kuliah kalkulus. NIM saya adalah 2021-0801-244. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep aplikasi turunan. Setelah mempelajari tentang rumus-rumus turunan, kita juga perlu mempelajari mengenai penerapan turunan. Ternyata turunan juga bisa diterapkan dalam materi yang lain. Beberapa penerapan turunan fungsi, yaitu yang pertama ada gradien persamaan garis singgung. Salah satu cara untuk membuat sebuah persamaan garis singgung adalah dengan menggunakan gradien atau kemiringan dari garis tersebut. Gradien suatu fungsi f(x) yang melalui titik A dapat ditentukan dengan menggunakan turunan dengan rumus m sama dengan f aksen dalam kurung A. 2. Kemonotonan fungsi. Aplikasi turunan yang lainnya adalah menentukan kemonotonan suatu fungsi. Maksudnya, kita dapat mengetahui suatu fungsi naik atau turun pada interval tertentu. Yang ketiga, ada titik stasioner. Titik stasioner disebut juga titik kritis, titik ekstrim, atau titik balik. Titik stasioner merupakan sebuah titik pada kurva dengan gradien dari garis singgung kurva bernilai 0. Jika fungsi f(x) kontinu dan diferensial, maka f(a) dikatakan nilai stasioner dari f(x). Jika dan hanya jika f aksen a sama dengan 0. Yang keempat, ada nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Sebelum menentukan nilai maksimum dan minimum, kita harus tahu cara menentukan titik maksimum dan minimum terlebih dahulu. Titik maksimum atau minimum suatu fungsi f(x) pada interval a, b dan ditentukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada penuhi syarat nilai stasioner, yaitu f aksen a harus sama dengan 0 dan f aksen b harus sama dengan 0. Yang kedua ada tentukan jenis stasioner, titik maksimum, titik belok, atau titik minimum dengan menggunakan turunan kedua fungsi tersebut, yang dimana jika f aksen a kurang dari 0, maka f(a) adalah nilai balik maksimum fungsi f. Jika f aksen a lebih dari 0, maka f(a) adalah nilai balik minimum fungsi f. Dan jika f aksen a sama dengan 0, maka f(a) bukan nilai ekstrim fungsi f. Dan yang ketiga, substitusi nilai variabel ke fungsi awal, sehingga diperoleh nilai maksimum atau minimumnya. Nilai maksimum atau minimum suatu fungsi yang kontinu dan diferensiabel pada maksimum fungsi f. Jika f aksen a lebih dari 0, maka f(a) adalah nilai balik minimum fungsi f. Dan jika f aksen a sama dengan 0, maka f(a) bukan nilai ekstrim fungsi f. Dan yang ketiga, substitusi nilai variabel ke fungsi awal, sehingga diperoleh nilai maksimum atau minimumnya. Nilai maksimum atau minimum suatu fungsi yang kontinu dan diferensiabel pada setiap titik di interval AB dapat terjadi pada titik stasioner yang berada pada interval AB dan titik ujung interval. Dan dalam menentukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama ada menentukan titik stasioner pada fungsi f(x) yang berada pada interval AB. Yang kedua, menentukan nilai fungsi pada ujung interval, yaitu fungsi A dan fungsi B. Yang terakhir, yang ketiga adalah membandingkan nilai fungsi pada langkah 1 dan 2, dan di mana nilai yang terbesar adalah nilai maksimum, sedangkan nilai yang terkecil adalah nilai minimum. Selanjutnya, langsung saja kita membahas contoh soal aplikasi turunan. Diketahui fungsi f(x) sama dengan sin kuadrat 2x pada titik 0,2, maka tentukanlah nilai maksimum dan minimum dari fungsi tersebut. Jawabannya adalah f aksen x sama dengan 4 sin 2x dikali cos 2x. Terus 4 sin 2x dikali cos 2x sama dengan 0. Ketika x sama dengan 2k-1 dikali n per 4 atau x sama dengan k pi per 2, di mana k tersebut merupakan sebuah integral, maka diperoleh titik kritis yang berjumlah 4, yaitu 0, pi per 4, pi per 2, dan 2. Dan f
Dan kita langsung masukkan saja ke sini 0 lah. Jadi F0 sama dengan 0 sama dengan F pi per 4 dibagi F pi per 4 sama dengan 1, atau F pi per 2 sama dengan 0. Nah, yang kedua itu kita masukkan nilai titik 2 nya ke dalam sini. F2 sama dengan 0,5728. Maka diperoleh nilai minimum F0 sama dengan F pi per 2 sama dengan 0. Dan nilai maksimumnya adalah F pi per 4 sama dengan 1. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy dengan NIM 2021 08011217. Di sini saya akan membahas tentang konsep turunan fungsi implisit. Fungsi implisit yaitu fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel, yang memiliki jenis variabel yang bebas dan variabel terikat yang berada dalam satu ruas, sehingga tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Jadi fungsi implisit di sini yang memiliki lebih dari satu variabel ya, dan memiliki variabel yang bebas dan variabel yang terikat satu sama lain dalam satu ruas. Selanjutnya kita bahas turunan fungsi implisit serta bentuk umumnya. Secara umum, bentuk turunan fungsi implisit adalah seperti ini. F dalam kurung X, Y sama dengan 0. Mencari turunan fungsi implisit sama saja seperti mencari solusi bentuk umumnya. Dan prinsipnya tidak jauh berbeda dengan mencari turunan fungsi biasa. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal saja. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal yang saya ambil seperti ini. Tentukan turunan fungsi implisit berikut, yaitu 5x pangkat 3 plus 9xy kuadrat min 4y pangkat 3 sama dengan 0. Cara penyelesaiannya yaitu pertama-tama kita tentukan dulu turunannya dari 5x pangkat 3, yaitu jadi 3 dikalikan 5 hasil 15. X nya kita X pangkat 3 nya ini pangkatnya kita kurangi 1 jadi X kuadrat, dx nya jangan lupa kita tulis, plus ini turunan 9xy kuadrat. Ini karena memiliki dua variabel, jadi kita tentukan satu per satu variabelnya. Yang pertama kita tentukan turunan 9 terhadap x. Jadi tetap karena tidak memiliki pangkat, jadi kita tetap tulis 9 y kuadratnya kita tulis 9y kuadrat dx. X nya hilang karena tidak memiliki pangkat. Selanjutnya kita turunan 9 terhadap y. Jadi 2 dikalikan 9 hasil 18. XY nya kita turunin. Ini pangkatnya kurangi 1 berarti 1. Nggak usah kita tulis. dy nya jangan lupa kita tulis. Min turunan fungsi dari 4y pangkat 3, yaitu 3 dikalikan 4 hasilnya 12. Y pangkat 3 nya pangkatnya kita kurangi 1 jadi y kuadrat dy sama dengan 0. Ruas ini semua kita bagikan dengan dx. Setelah kita bagikan dengan dx, ini hasilnya 12x kuadrat dx dibagikan dengan dx, berarti ini kita coret ya habis. Berarti kita tulis saja 12x kuadrat plus 9y kuadrat dx, ini juga dibagi habis. Jadi kita tulis 9y kuadrat plus 18xy dy, berarti
kita tulis jadi 18 XY DY per DX min 12 Y kuadrat DY kita tulis jadi 12 Y kuadrat DY per DX sama dengan 0. Setelah dibagikan semua dengan DX, selanjutnya kita kelompokkan DY per DX ya. Jadi yang kita ambil DY per DX saja. Yang ada DY per DX saja. DY per DX sama dengan ini 15 X kuadrat tidak kita ambil. Ini tidak kita ambil karena tidak memiliki DY per DX. 9Y kuadrat juga nggak kita ambil karena tidak memiliki DY per DX. Jadi yang kita ambil ini 18 XY DY per DX, kita tulis jadi 18 XY 12 Y kuadrat DY per DX, kita ambil jadi min 12 Y kuadrat. Jadi ya 18 XY min 12 Y kuadrat sama dengan selanjutnya ini kita dua ini kita pindahkan ruas. Jadi karena dipindahkan ruas yang tadinya plus menjadi min. Jadi plus 15x kuadrat jadi min x kuadrat. Dan ini juga plus 9y kuadrat karena pindahkan ruas jadi min 9y kuadrat. Selanjutnya kita pindahkan ruas ini jadi DY per DX ya sama dengan min 15x kuadrat min 9y kuadrat per, karena ini kita pindahkan ruas jadi ya pembagian ya, per 18xy min 12y kuadrat. Jadi ini hasil akhir ya. Ini hasil akhir. Jadi itu saja materi yang bisa saya jelaskan atau contoh soal yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang, perkenalkan nama saya Manuel Rivaldi Saurdot Sihan, NIM 202108011185. Izin mempresentasikan hasil kerja saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu turunan fungsi aljabar. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang turunan fungsi aljabar. Nah, turunan fungsi aljabar itu diturunkan fungsi aljabar seperti misalkan fungsi-fungsinya itu bentuknya seperti fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, bagaimana kalau setiap perangkat-perangkatnya itu kita turunkan? Yang diturunkan mempunyai variabel yang mempunyai pangkat konstanta itu sendiri. Itu juga sebuah variabel yang pangkatnya 0. Nah, jadi kalau di pangkatnya diturunin yang berkurang 1, lalu pangkatnya itu jadi koefisien atau konstanta. Nah, bentuk seperti apa bisa kita lihat di sini ya. Saya punya fungsi bentuknya fx. Kalau saya turunkan menjadi nih fx, kalau saya turunkan seperti ini menjadi tanda panahnya petik sini 1 nih, ini petik 1 ini kalau sudah ada seperti ini berarti itu artinya sudah turunan.
kalau sudah ada seperti petik seperti satu ini. Nah, ini sebuah fungsi diturunkan berubah menjadi f. Aksen. Bentuk lain dari fx itu adalah y. Jadi kalau di soal kita nanti bertemu melihat ada fx dan disuruh untuk menurunkan bentuknya menjadi y, jadi kita jangan bingung. Y sama dengan itu diturunin juga jangan bingung, artinya sama. Nah, lanjut, turunan fungsi aljabar itu ada beberapa macam. Nah, diantaranya seperti ini, seperti yang nomor 1 ini. Misalkan ada turunan bentuk fungsinya seperti fx. Nah, itu bentuknya hanya konstanta, hanya k saja. Kalau ini kita turunin f aksen, nah f aksen x-nya, maka k itu kan variabelnya itu kan variabelnya berpangkat 0. Kalau berpangkat 0 diturunin habis. Mana nih? Nah, habis. Atau hilangin aja kalau misalkan habis gitu ya. Oke, sekarang sifat yang kedua itu pembentuk yang kedua seperti ini. Misalkan fungsinya itu berbentuk seperti kx seperti ini. Nah, kita turunin bentuknya seperti kx nya, turunkan pangkat satunya. Nah, ini pangkatnya akan berkurang. 1 kurang 1 kan 0. 0x pangkat 0 itu kan 1. Jadi tinggal hanya konstantanya saja seperti ini. Jadi dari nomor 1 dan 2 ini kita bisa rangkum seperti nomor 3 ya. Nomor 3 ini jika ada bentuk fx itu ada sebuah kx, kita turunkan jadi seperti ini, f aksen. Nah, ini sama dengan n pengalikan x pangkatnya. Nah, berkurang 1 n kurang 1 gitu. Jadi nomor 1 sampai nomor 2 sebenarnya punya pangkat 1 dikurang 1 habis. Yang ini pangkatnya 0 dikurang 1, hilangkan saja langsung seperti itu. Selain ini ada bentuk yang lain 1, 2, 3 kita gabungin, bisa kita lihat menjadi nomor keempat. Ini misalkan fx, dia bentuknya seperti ini, kx pangkat n kurang lebih ya, tandanya bisa plus minus, bisa plus bisa min ya. Di sini juga kita turunin jadinya seperti ini. Nah, n dikalikan x pangkat n min 1 plus minus k saja yang hilang. Nah, gitu. Jadi ini nomor 4, 3 gitu ya. Bentuk yang lain juga ada yang tertera seperti nomor 5.
jika ada sebuah fungsi itu fx bentuknya dia u dikali v. Nah, terus jadi f aksennya itu f aksen x-nya itu adalah sebuah fungsi kalau diturunin berubah menjadi u aksen dikali v ditambah ini ditambah bukan sama dengan ditambah u dikali v aksen. Kalau ada bentuk perkalian turunannya seperti ini, seperti nomor 5. Lalu yang ke-6 ini bentuk yang ke-6 ini seperti jika ada fx sama dengan u dibagi v, maka itu kan terjadi pecahan. Nah, jika sudah pecahan diturunkan f aksennya, f aksen x sama dengan u dikali v dikurang u dikali v aksen dibagi v kuadrat. Dan yang ke-7, misalkan ada fungsi bentuknya gini, ux punya pangkatnya n. Nah, ini biasanya turunan berantai. Biasanya turunan berantai ini ada di soal-soal cerita. Mungkin itu sekian konsep-konsep yang bisa saya jelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit contoh soal mengenai penurunan fungsi aljabar. Nah, bisa kita lihat turunan fungsi pertama dari fx sama dengan 3x kuadrat minus 5x plus 4. Itu caranya kita seperti contoh yang pengerjaan yang jadi kita itu punya y sama dengan ax kali n, baru y aksennya sama dengan n dikali a dikali x pangkat n-1. Nah, f aksennya itu berarti turunannya itu 2 dikali 3x min 5 sama dengan 6x min 5. Itu untuk pengerjaan nomor 1. Baru jika yang kedua, jika fx sama dengan 2x kuadrat min 7x plus 8, maka nilai dari f aksen min 2 nya adalah, nah di sini kita langsung f aksen x sama dengan 2, karena baru f aksen x nya sama dengan 2 dikali 2x min 7 sama dengan 4x min 7. Baru setelah menemukan itu kita langsung masukkan f aksen min 2 sama dengan 4 dikali min 2 min 7 sama dengan min 8 min 7 dikurang 7 sama dengan min 15. Itu merupakan hasil dari f aksen min 2 nya. Baru lanjut yang nomor 3. Turunan pertama dari fx sama dengan 2x plus 3 per x kuadrat sama dengan, nah kita di sini mencari fx nya sama dengan
2x plus 3 per x kuadrat sama dengan 2x per x kuadrat plus 3 per x kuadrat. Nah, itu kan perbandingan gitu. Setelah itu 2 per x tambah 3 per x kuadrat. Nah, setelah itu kita f aksennya sama dengan f aksen x nya sama dengan 2x min 1 pangkat min 1 plus 3x pangkat min 2 sama dengan f aksen x nya sama dengan min 1 dikali 2x pangkat min 2 plus 3x pangkat min 2, kita ketemu min 2 per x kuadrat dikurang 6 per x pangkat 3. Sekian dari saya tentang turunan fungsi aljabar. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Hafiz Mutakin dengan NIM 2021 0801 130. Saya dari kelompok 2 kalkulus. Kali ini akan mempresentasikan integral tidak tentu dan tentu untuk UAS kalkulus 1. Baik, yang pertama kita lihat apa itu pengertian integral. Integral merupakan sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika dan merupakan kebalikan dari diferensial atau turunan. Biasa juga disebut antiturunan. Integral dikembangkan karena alasan banyak matematikawan yang kesulitan menyelesaikan permasalahan yang berkebalikan dengan masalah turunan. Berikut adalah rumus dasar dari integral. Yang pertama, integral tidak tentu. Integral tak tentu adalah kebalikan dari turunan. Hasil dari integral tak tentu suatu fungsi merupakan suatu fungsi baru yang belum memiliki nilai yang tentu, karena masih ada variabel dalam fungsi baru tersebut. Dan berikut adalah rumus dasar dari integral tidak tentu. Baik, kita masuk ke contoh soal integral tidak tentu yang pertama. Integral dari 2x pangkat 2 dx. Angka pertama, angka 2 di sini kita tulis 2 per di bawah tergantung bentuk pangkat x. Maka di bawahnya 2 plus 1, lalu x-nya juga 2 ditambah 1, dan plus c. Sama dengan 2 per 3 x pangkat 3 plus c. Baik, contoh soal selanjutnya. Integral dari x pangkat 2 plus 3x min 2 per x pangkat 3 dx. Kita pisahkan satu persatu. Integral dalam kurung x pangkat 2 per x pangkat 3 plus 3x per x pangkat 3 min 2 per x pangkat 3 dalam kurung dx. Sama dengan integral dalam kurung x pangkat 2 min 3 plus 3x pangkat 1 min 3 dikurangi 2x pangkat min 3 dalam kurung dx. Sama dengan dalam kurung x pangkat min 1 plus 3x pangkat min 2 min 2x pangkat min 3 dalam kurung dx. Sehingga ln x mutlak plus 3 per min 2 plus 1 x pangkat min 2 plus 1 min 2 per min 3 plus 1 x pangkat min 3 plus 1 plus c. Sama dengan ln x mutlak plus 3 per min 1 x pangkat min 1 min 2 per min 2 x pangkat min 2 plus c. Jadi hasilnya ln mutlak x min 3 per x plus 1 per x pangkat 2 plus c.
Baik, kita masuk ke integral selanjutnya, yaitu integral tentu. Integral tentu merupakan hasil penyebelahan suatu daerah yang dibatasi kurva dari suatu persamaan tertentu. Bedanya dengan integral tak tentu, integral sudah mempunyai nilai pasti karena batas yang ditentukan sudah jelas. Berikut adalah rumus dasar dari integral tentu. Baik, kita masuk ke contoh soal integral tentu yang pertama. Integral dari 6 kuadrat integral dari 6 pangkat 2 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 0 sama dengan angka awal, cari hasil dari integral 6x pangkat 2. 6 per 2 ditambah 1, x-nya juga sama, x pangkat 2 plus 1 dengan batas atas 2 dan bawah 0 sama dengan 6 per 3 x pangkat 3 sama dengan 2x pangkat 3 batas atas 2 batas bawah 0. Setelah memperoleh hasil integralnya, kemudian ganti x dengan batas atas dan bawah sama dengan dalam kurung 2 dikali 2 pangkat 3 dalam kurung min ini selalu dikurangi dalam kurung 2 dikali 0 pangkat 3 dalam kurung sama dengan 16 dikurang 0. Jadi hasilnya adalah 16. Baik, kita masuk ke contoh soal berikutnya. 3 per akar X dalam kurung 3 ditambah akar X dalam kurung pangkat 3 per 2 dx dengan batas atas 36 dan bawah 1. Untuk menyelesaikan soal ini, kita coba dengan permisalan. Misalkan U sama dengan 3 plus akar X, sehingga beberapa persamaan kita peroleh yaitu U sama dengan 3 plus akar X, du per dx sama dengan 1 per 2 akar X, 2 du sama dengan dx per akar X. Jadi 3 per akar X dalam kurung 3 plus akar X dalam kurung 3 per 2 dx sama dengan 3 per dalam kurung 3 plus akar X pangkat 3 per 2 dikali dx per akar X sama dengan 3 per U 3 per 2 2 du sama dengan 6U 3 pangkat 3 per 2 du sama dengan 6 dan kurung min 2 per U pangkat 1 per 2 dengan batas atas 36 dan bawah 1 sama dengan min 12 dalam kurung 1 per akar 3 ditambah akar X dengan batas atas 36 dan bawah 1 sama dengan min 12 kurung 1 per akar 3 plus akar 36 min 1 akar 3 plus akar 1 sama dengan min 12 dalam kurung 1 per akar 9 min 1 per akar 4 sama dengan min 12 dalam kurung 1 per 3 dikurangi 1 per 2 sehingga min 12 dalam kurung 2 dikurangi 3 per 6. Jadi hasilnya adalah 2. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah kata atau ucap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oka Raihan Anandovi, NIM 2021011189 dari kelompok 2 kalkulus. Saya di sini ingin menjelaskan contoh soal konsep integral. Integral dalam kurung X pangkat 1 per 3 ditambah X plus 4 per 3 tutup kurung dx
dengan batas atas 8, bawah 1. Langkah awal, kita cari hasil dari integral X pangkat 1/3 plus X pangkat 4/3 dengan batas atas 8, bawah 1. Sama dengan 3/4 X pangkat 4/3 plus 3/7 X pangkat 7/3. Setelah memperoleh hasil integral, ganti dengan batas atas dan bawah. Sama dengan dalam kurung 3/4 kali 16 plus 3/7 kali 128. Dikurang dalam kurung 3/4 kali 1 plus 3/7 kali 1. Sama dengan 45/4 plus 381/7. Dan hasilnya 65,68. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, namaku Widya Handriana Listiawati. Di sini aku pengen ngejelasin konsep dari aplikasi integral beserta juga contohnya. Nggak usah lama-lama, yuk. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin tentang aplikasi dari integral. Nah, ada yang udah tahu belum sih integral itu diaplikasikan di mana aja? Kalau misalnya belum tahu, sini aku kasih tahu dulu. Selanjutnya, nah aplikasi dari integral itu ada banyak. Pertama, kita bisa menghitung luas daerah bidang datar, kita juga bisa menghitung volume benda pejal, yaitu lempengan, cincin, dan cakram. Kita juga bisa menghitung volume benda putar, yaitu kulit silinder, kita bisa menghitung panjang kurva bidang, kita bisa menghitung kerja dan gaya fluida, kita bisa menghitung momen dan pusat massa, dan terakhir, kita bisa aplikasikan pada peluang dan variabel acak. Selanjutnya, nah di sini aku kan menjelaskan tentang aplikasi dari integral. Nah, aku berfokus pada volume benda pejalnya itu sendiri. Nah, untuk menghitung volume benda pejal, kita bisa menggunakan 3 metode. Pertama, metode cakram, kemudian kedua adalah metode cincin, terakhir adalah metode lempengan. Nah, sebelum kita masuk ke benda pejal, sebenarnya aku pengen ngejelasin sedikit tentang konsep dasar volume. Selanjutnya, nah, kalau di SMA kita mungkin tahu ya, volume itu ya secara general dia alas kali tinggi. Cuman terkadang beberapa bangunan itu alasnya berbeda-beda. Ada yang alasnya panjang kali lebar, ada yang alasnya sisi kali sisi, dan juga ada alasnya yang berbentuk lingkaran. Itulah kenapa volume setiap bangun itu berbeda-beda, karena bentuk alasnya juga berbeda-beda. Selanjutnya, nah sebenarnya ini juga bisa kita aplikasikan ya di dalam volume integral. Ya, konsep dasarnya kita hanya menghitung luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, cuman kalau volume integral ini biasanya kita menghitung benda-benda yang sifatnya itu tidak beraturan ya. Nah, ini ada batas-batasnya, kemudian ini adalah kita menghitung kurvanya. Ya, selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke dalam metode lempengan. Nah, kita langsung ini aja ya contohnya. Misalnya carilah volume benda pejal putar yang diperoleh dari pemutaran daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, sumbu X dan garis X sama dengan 4 mengelilingi sumbu X. Nah, sebenarnya dengan kita mengingat bahwa volume silinder sendiri itu adalah V R kuadrat H, kita bisa aproksimasikan volume volume cakram ini dengan delta P, kurang lebihnya adalah V dikali akar X kuadrat dikali delta X, dimana kalau kita lihat gambarnya sendiri, R-nya itu ya akar X itu kan, terus tingginya adalah delta X. Ya udah kita masukin aja R-nya jadi akar X dikuadratin, sehingga kita bisa dapatkan P sama dengan V integral 4 sama 0, karena sumbunya di sini ya, batasnya di sini, kemudian X dx. Yaudah kita integrasikan seperti biasa, jadi V setengah X pangkat
2, kemudian batasnya adalah 4 sama 0. Nah ini nggak aku masukin nolnya karena X kalau misalnya dimasukin 0 jadi 0, jadi V dikali setengah dikali 16. Jadinya adalah 8 V. 8, jadi volumenya adalah 8 satuan V. Oke, selanjutnya kita akan ke metode cincin. Sebenarnya sama aja ya konsep dasarnya itu. Cuman kan kalau cincin ini memang dia ada inner jari-jarinya, inner ring sama outer ring atau jari-jari dalam sama jari-jari luar. Jadi bisa kita simpulkan sebenarnya V sama dengan alas kali H. Alasnya adalah V di dalam kurung jari-jari luar dikurang jari-jari dalam dikali H. Selanjutnya, nah volume benda cakram ini sebenarnya kan dari tadi kita bendanya tuh cuma bulat atau mungkin lingkaran. Nah untuk metode cakram ini kita bisa menggunakan dari penampang yang diketahui. Misalnya contohnya adalah misalnya segitiga atau bujur sangkar. Sebenarnya konsep dasarnya sama aja sih, volumenya itu ya area alasnya dikali tingginya. Nah cuman kan tingginya kita nggak tahu ya nih bangunnya apa. Jadi secara konsep dasarnya sebenarnya sama saja. Oke, lihat. Selanjutnya, nah kemudian nih ada contoh soal kita menghitung misalnya volume yang ada di kurva ini. Nah, kita ini dulu aja, delta V-nya sama dengan V dikali R-nya ya kurva ini X kuadrat plus 1, dan jangan lupa kalau V R kuadrat A volume silinder tegak, maka ini dikuadratin kemudian dikali H dikali dengan H-nya adalah delta X, kemudian sama aja sih kita ini aja di X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat plus 1 kemudian delta X. Ya udah kita integralin aja langsung. Jadi V sama dengan V, kemudian integral batasnya adalah sumbu X ini 2 sama 0. Jadi V sama dengan V integral batasnya 2 sama dengan 0. Kemudian X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 1 dx. Jadi kita integralin aja seperti biasa. Jadi V kemudian 1/5 ditambah 3 1/5 1/5 X pangkat 5 plus 2/3 X pangkat 3 plus X, kemudian batasnya adalah 2 sama 0, kita masukin aja. Ini nolnya nanti nggak akan aku masukin ya, jadi langsung aja V 32/5 ditambah 16 per 3 tambah 2. Oke, kemudian kita dapat hasilnya jadi langsung 206,15. Nah sebenarnya ini harus dikurangin ya, batasnya 0, cuman dikarenakan ini kalau kita masukin nolnya ke X itu 0 semua, jadi nggak aku tulis. Jadi seharusnya ini dikurangi dengan 0. Oke, jadi kita dapat satuan luasnya adalah 200, satuan volumenya ada 206/15. Kemudian lanjut
Nah, di sini aku punya contoh soal nih yang lumayan ya kalau menurut aku. Ya, langsung aja. Carilah volume benda pejal yang berbentuk dengan memutar mengelilingi sumbu X, daerah di kuadran pertama yang dibatasi oleh lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Juga dibatasi oleh sumbu X dan garis X sama dengan R min H, di mana H sendiri adalah di antara 0 sama R. Carilah volume tembereng bola dengan tinggi H dan bola-bola berjari R. Kita langsung aja kita jawab. Oke. Pertama kita gambar dulu aja kali ya. Pertama kan kita gambar lingkaran dulu. Oke. Gambar lingkaran karena dia dibatasi oleh lingkaran. Nah, kemudian daerah kuadran pertama, berarti yang kita pakai adalah ini. Jadi kita slice lagi jadi ini. Kita pisah lagi jadi seperti ini. Nah kita udah dapat. Kemudian ada sumbu X sudah, garis X sama dengan R min H, di mana H sendiri ada di pertengahan 0 sama R. Berarti ini 0, ini R ya. Berarti H itu ada di sekitar sini. Nih, di antara H sama dengan 0. Berarti nah ini garisnya di sini. R min H itu berarti dia di sini ya. R min H. Nah, kita udah dapet nih daerah penyelesaian dari soal tersebut, kira-kira seperti di sini. Oke, kita jawab aja langsung. Berarti volumenya itu adalah I ya, I sama dengan I dengan batas ya, lihat dia di sumbu X-nya itu, batas sumbu X-nya adalah R, batas atasnya adalah R, kemudian batas bawahnya adalah R min H, di mana atas kurvanya dia adalah di sini R, dan di sini adalah sumbu X. Ya udah, kita masukin aja. Jadi R kuadrat dikurang X kuadrat dx itu ini ya. Kemudian bisa kita langsung integralkan aja. I sama dengan, nah ini R kuadrat min X kuadrat diintegralkan terhadap X. Jadi kan ya udah kita tambahin X aja karena dia nggak ada. Nah, R kuadrat X dikurang integral dari X pangkat 2 adalah 1/3 X pangkat 3. Nah, batasnya adalah R min A. Oke. Nah, ini karena nggak mau, aku hapus dulu aja. Hapus. Udah. Kemudian kita tadi udah dapat ya, I sama dengan R kuadrat X min 1/3 X pangkat 3 R min A. Jadi kita masukin aja. Jadi di sini ya, R kuadrat X kita masukin R, jadi R pangkat 3 dikurang 1/3 R pangkat 3, kemudian dikurangi oleh R kuadrat, kemudian R min H, kemudian dikurang 1/3 R min H pangkat 3. Nah, kita dapat. Nah, udah mulai dari sini kita operasi aljabar seperti biasa. Oke, ya udah. R pangkat 3 kemudian dikurang 1/3 R pangkat 3, terus ini dulu R pangkat 3 min R kuadrat H, kemudian
dikurang. Nah, ini karena dia bentukannya adalah pangkat A min B pangkat 3, mungkin langsung aja kali ya. Sepertiga dikalikan dengan R pangkat 3 min H pangkat 3 min 3 R kuadrat A, kemudian plus 3R H kuadrat. Oke, kita dapat ini operasi aljabar lagi. R pangkat 3 min sepertiga R pangkat 3. Nah, ini enaknya kita ini aja R pangkat min R pangkat 3 plus R kuadrat A. Ini yang ini kita kaliin aja ya biar enak. Min dikali min plus sepertiga, jadi plus sepertiga R pangkat 3, kemudian min dikali min jadi plus, kemudian dikali min lagi jadi min sepertiga H pangkat 3, kemudian ini min jadi plus, kemudian dikali dengan min lagi. Nah, jadi dia minus. Nah, ini kan sepertiga nih, ini ketemu 3, jadi hilang ya 3. Sepertiga kali 3 itu 1. Jadi langsung aja R kuadrat A. Kemudian ini minus kali minus plus kali plus jadi plus. Nah, sepertiga ini kalau dikali 3 jadi 1 ya. Jadi aku tulis aja RH kuadrat. Oke, semuanya udah kita keluarin. Kita cek dulu apakah ada yang bisa kita hapus. Kayaknya ada. R pangkat 3 min R pangkat 3 habis. Kemudian ini ada juga min sepertiga R pangkat 3 ditambah sepertiga R pangkat 3. Kemudian ini ada lagi ya, plus R kuadrat H, ini juga hapus. Oke, jadi sisanya adalah ini P-nya kurang ya, ini harus ada P-nya. Oke. Jadi sama dengan P terus RH kuadrat dikurang sepertiga H pangkat 3. Nah, ini jawabannya. Oke, sekian dulu dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf banget. Kalau misalkan ada feedback silahkan dikasih tahu. Segitu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.